Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1799. Chapter 1799, Peti Harta Karun Kristal Ajaib lainnya. Saya masih memiliki beberapa yang tersisa, tetapi karena sangat langka, harganya tidak akan murah, kata si Feng sambil tersenyum. Jika kamu ingin membelinya, itu akan menjadi 300 kristal ajaib untuk setiap perangkat dengan pembulatan dan 100 kristal ajaib untuk setiap botol perak elf. Berapa banyak yang kamu mau? Ketertarikan hati yang pantang menyerah dalam membeli perangkat serbaguna dan ramuan perak elf tidak mengejutkan si Feng karena kekuatan super sedikit pun memiliki pengaruh yang luas. Karenanya, mereka akan menghadapi lingkungan mana rendah lebih sering daripada persekutuan biasa. Jika Unyilding Heart ingin membelinya, dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan sedikit uang. Harganya sangat mahal. Anggota Sol yang pantang menyerah tercengang ketika mereka mendengar harga kedua item itu. Mereka juga terkejut bahwa Zero Wing telah menyiapkan begitu banyak perangkat serbaguna dan Elven Silver hanya untuk menyerang tahta gerhana. Baik, aku ingin 100 perangkat serbaguna dan 100 botol perak elf, jawab hati yang pantang menyerah tanpa ragu. Kamu mau sebanyak itu? Si Feng terkejut dengan kemurahan hati Unyilding Heart. Transaksi ini sebenarnya bernilai 40.000 kristal ajaib. Kamu tidak punya banyak. Alis hati yang pantang menyerah berkerut sedikit saat dia melihat ke arah si Feng. Jiwa yang pantang menyerah memiliki kegunaan yang besar untuk perangkat serbaguna dan perak elf, dan hati yang pantang menyerah menilai bahwa 100 dari masing-masing harus cukup untuk tujuan persekutuannya. Saya tidak memiliki stok sebanyak itu sekarang. Saya yakin Anda tahu betapa berharganya barang-barang ini. Tidak mudah mendapatkannya. Jika Anda menginginkan sebanyak itu, saya khawatir saya memerlukan beberapa hari untuk menyiapkannya, si Feng menjawab dengan jujur. Baik perangkat serbaguna dan perak elf membutuhkan waktu lama untuk diproduksi, dan tingkat keberhasilan produksinya tidak terlalu tinggi. Saat ini, dia hanya memiliki selusin dari masing-masing yang tersisa. Butuh waktu cukup lama untuk membuat 100 dari setiap item. Beberapa hari, setelah beberapa perhitungan mental, hati yang pantang menyerah berkata, tidak apa-apa. Jika Anda bisa mendapatkan saham dalam waktu 3 hari, saya akan menawarkan tambahan 5.000 kristal ajaib. Segera setelah Unyilding Heart menyelesaikan pernyataannya, Phoenix Lane berbicara, Guild Leader Black Flame, saya juga ingin 200 dari setiap item, tapi saya tidak memiliki batasan waktu. Tidak apa-apa selama kamu bisa menyiapkannya untukku. Mendengar tawaran hati yang pantat dan hujan Phoenix, si Feng kehilangan kata-kata. Harga yang dia minta sudah sangat tinggi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Unyilding Heart dan Phoenix Lane akan sangat tertarik dengan perangkat serbaguna dan Elven Silver. Dia telah mendapatkan 2 pesanan besar hanya dengan mengungkapkan 2 item di tahta gerhana. Begitu dia memenuhi pesanan ini, dia akan mendapatkan lebih dari 100.000 kristal ajaib. Aliran pendapatan ini jauh lebih cepat daripada menambang fenomena tite untuk kristal ajaib. Setelah itu, mengikuti perintah si Feng, semua orang melengkapi perangkat serbaguna dan meminum perak elf yang mereka terima. Sementara itu, si Feng menandatangani kontrak dengan Unyilding Heart dan Phoenix Lane, memastikan bahwa keduanya tidak dapat menarik kembali kata-kata mereka setelah dia membuat item. Tidak hanya para pemain tim merasa jauh lebih ringan setelah mereka meminum Elven Silver, tetapi kelima indera mereka juga pulih. Yang terpenting, tingkat konsumsi stamina mereka menurun drastis. Sekarang, para pemain ini merasa lebih percaya diri saat mereka menyaksikan monster menunggu mereka. Setelah tim siap, si Feng mengatur pembentukannya. Kola, Turtledove, dan Yeunian akan menjadi ujung tombak tim, sementara tank tingkat 2 lainnya akan menjaga sisi tim. Pemain jarak dekat yang tersisa akan bertanggung jawab untuk melindungi DPS dan penyembuh jarak jauh tim. Sementara itu, DPS jarak jauh akan bertanggung jawab untuk mendorong dan memperlambat monster yang masuk dengan mantra dan keterampilan mereka. Setelah tim bersiap dan di bawah komando si Feng, para pemain ini menyerang gerbang utama kastil. Tanpa ragu-ragu, Kola, Turtledove, dan Yeunian membanting perisai mereka ke monster korosif. Segera setelah mereka melakukannya, zombie korosif dan kekejian korosif yang menghalangi jalan mereka tersingkir. Kekuatan ketiga tank yang ditampilkan memukul tier 2 tank dari Dragon Phoenix Pavilion dan Unyilding Soul.
Mereka semua adalah tank tier 2, jadi mereka tahu kekuatan seperti apa yang harus dimiliki oleh tier 2 tank. Peralatan mereka haruslah yang terbaik yang tersedia pada tahap permainan ini, dan kekuatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dari seorang ketua tertinggi dengan level yang sama. Mereka masih bukan tandingan untuk tuan besar dengan level yang sama, namun trio tank Zero Wing dengan mudah menyingkirkan tuan besar peringkat kekejian korosif. Ini membuktikan betapa tinggi kekuatan trio tank, jauh lebih tinggi dari tank lainnya. Sesaat kemudian, seorang Grand Lord memberi peringkat naga bumi korosif yang menyerang tim, tetapi meskipun monster itu mendekat, Kola berakselerasi saat rune Dewa Perak menyala di sepanjang pedangnya. Dia mengayunkan pedangnya untuk melawan cakar Grand Lord yang mendekat. Ledakan. Saat suara ledakan bergema di seluruh benteng, percikan api menyebar, menari di sekitar Kola dan musuhnya. Naga bumi korosif tersandung ke belakang dengan 3 langkah sementara Kola tetap tidak terluka dan di tempat, berdiri dengan mantap. Adegan ini mengejutkan paviliun naga Phoenix dan anggota jiwa yang pantang menyerah, menonton dengan rahang yang terkulai. Siapakah ksatria penjaga ini? Hati yang pantang menyerah tidak bisa mempercayai matanya. Hati yang pantang menyerah memakai banyak peralatan epik dan menggunakan senjata magic. Dia juga seorang berserker, kelas yang terkenal karena memiliki kekuatan tertinggi dalam game di antara 12 kelas utama. Namun, terlepas dari semua faktor ini, kekuatannya hanya cocok untuk tuan besar dengan level yang sama bahkan setelah dia menggunakan skill ofensif. Namun, Kola baru saja memaksa kembali level 56 Grand Lord. Apalagi, dia telah melakukannya tanpa menggunakan skill berserk. Ini adalah pertama kalinya Unyilding Heart bertemu dengan Guardian Knight yang begitu kuat sejak bergabung dengan Domain God. Namun, ini adalah kejadian umum bagi anggota Zero Wing. Kola memegang senjata mana tingkat 3, dan jika dia mengaktifkan skill senjata, menekan Grand Lord level 56 akan menjadi permainan anak-anak. Setelah naga bumi korosif tersandung ke belakang, tim mengikuti Kola dan yang lainnya terus maju. Untungnya, serangan rapid fire balistas tidak menimbulkan ancaman bagi tim. Setiap anggota adalah seorang ahli, dan sekarang setelah mereka memulihkan kelima inderanya, menghindari serangan balista itu mudah. Mengikuti trio tank, tim mencapai pintu masuk utama kastil dalam waktu kurang dari 10 menit. Anehnya, ketika mereka mencapai gerbang, binatang korosif yang mengejar mereka berbalik dan melarikan diri. Anehnya, monster-monster itu tampak ketakutan pada sesuatu. Kami mencapai kastil, begitu saja. Ketika semua orang berbalik untuk melihat ribuan binatang korosif yang mundur, mereka sulit mempercayai apa yang sedang terjadi. Rasanya seperti mimpi yang aneh. Jadi, inikah kekuatan Raja Pedang? Ketika Unyilding Heart melihat sekeliling tim yang utuh sempurna, dia, kurang lebih, menyadari bahwa si Feng tidak datang ke tahta gerhana untuk membuat dirinya terbegal. Dia benar-benar yakin akan berhasil di sini. Dengan perkiraan hati yang pantang menyerah, tim mungkin membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk mencapai gerbang kastil jika mereka mencoba mengukir jalan menuju kastil, namun si Feng telah mempersingkat waktu itu menjadi 7 menit. Apalagi, tim telah mencapai gerbang tanpa ada korban jiwa. Hati yang pantang menyerah akhirnya menyadari bagaimana Zero Wing telah berkembang menjadi standar persekutuan kelas 1 dengan begitu cepat tanpa latar belakang atau dukungan apapun. Baiklah, istirahat yang cukup. Kita harus terus maju. Si Feng menyatakan setelah sebagian besar tim pulih dari lari singkat mereka. Setelah memasuki kastil, tim menemukan monster yang jauh lebih sedikit, meskipun monster ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Sebagian besar monster di dalam kastil adalah Great Lord, dengan kemunculan yang sering dari Grand Lord. Namun, terhadap 200 ahli tingkat 2 yang tidak terpengaruh oleh lingkungan mana rendah dan gas korosif, monster ini bukanlah masalah. The Grand Lord bahkan tidak bertahan lebih dari 5 menit. Secara alami, jarahan monster itu luar biasa. Item paling inferior yang telah dijatuhkan adalah material langka untuk membuat item tahan api. Jika tim beruntung, monster bahkan akan menjatuhkan peralatan tahan api emas halus level 55. Pada saat tim telah mencapai bos pertama, total 6 peralatan seperti itu telah jatuh, memicu kecemburuan Dragon Phoenix Pavilion dan jiwa yang pantang menyerah. Peralatan Fine Gold level 55 setara dengan peralatan Dark Gold level 50 meskipun para pemain ini berposisi sebagai ahli tier 2 kekuatan super mereka hanya memiliki beberapa peralatan Dark Gold level 50, apalagi peralatan Dark Gold yang meningkat. Tahan api. Setelah bertarung dan maju selama lebih dari 1 jam, tim mencapai arena besar di dalam kastil. Dinding tinggi dan kandang baja berjejer di arena,
dan berdiri di tengahnya adalah monster humanoid setinggi 5 meter. Monster itu mengenakan baju besi merah dan memegang kapak satu tangan di kedua tangannya. Meskipun monster itu dalam keadaan tidak bergerak, itu memancarkan aura yang kuat yang membuat para pemain yang menonton menjadi takut. Pahlawan troll makhluk humanoid, mitos level 57. HP 500 juta per 500 juta. Semua orang tanpa sadar menelan ludah saat melihat statistik pahlawan troll, diliputi oleh ketakutan mereka. Pahlawan troll tidak hanya merupakan monster mitik yang bonafit, tetapi juga memiliki peningkatan atribut karena rumahnya adalah ruang bawah tanah tim. Setelah anggota tim memeriksa pahlawan troll sejenak, mereka melihat sangkar baja tergantung di atas kepala bos. Apa itu? Peti harta karun. Itu seharusnya menjadi peti harta karun. Padahal, saya tidak tahu peringkatnya. Itu tidak benar. Peti harta karun biasa terbuat dari kayu atau logam, tapi peti harta karun itu seluruhnya terbuat dari kristal ajaib. Petik 2. Pavilion Naga Phoenix dan anggota jiwa yang pantang menyerah terlibat dalam diskusi yang memanas setelah menemukan peti harta karun di dalam sangkar baja, tetapi ketika Si Feng memperhatikan peti harta karun itu, matanya bersinar karena kegembiraan. Peti harta karun kristal ajaib. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1800. Chapter 1800, Tank yang penuh kekerasan. Mungkinkah ini hadiah karena menjadi tim pertama yang menyerbu tahta gerhana? Si Feng bertanya-tanya ketika dia melihat peti harta karun kristal ajaib. Dia belum pernah melihat peti harta karun di Dungeon selama kunjungannya di masa lalu, bahkan ketika dia telah menggerebek versi mode neraka. Setelah tim menyelesaikan debatnya tentang Magic Crystal Treasure Chest, mereka mengalihkan perhatian mereka ke troll hero yang berdiri di arena. Tidak peduli seberapa besar mereka menginginkan peti harta karun itu, mereka tidak dapat mencapainya karena telah dikunci di dalam sangkar. Untuk membuka sangkar, mereka membutuhkan kunci, dan jelas bahwa mereka hanya bisa mendapatkan kunci itu dengan mengalahkan bos di depan mereka. Namun, ketika anggota Dragon Phoenix Pavilion dan Unyilding Souls melihat ke arah pahlawan troll yang tidak bergerak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, ketakutan kembali ke tatapan mereka. Meskipun telah mencapai tingkat 2, mereka masih memiliki ketakutan naluriah terhadap monster mitik. Pertemuan mereka sebelumnya sangat traumatis. Monster di peringkat ini tidak terkalahkan. Terlebih lagi, sebagai salah satu bos dari Hell Mode Dungeon, setiap aspek dari troll hero telah di-boost, terutama HP-nya. Dibandingkan dengan hard mode, hero troll Hell Mode harus memiliki setidaknya tambahan 40% HP. Ini meningkatkan tekanan yang harus dihadapi tim dengan selisih yang cukup besar. Namun, berbeda dengan reaksi dari Dragon Phoenix Pavilion dan anggota jiwa yang pantang menyerah, anggota Zero Wing tampak relatif santai di hadapan pahlawan troll. Mereka setenang biasanya. Hati yang pantang menyerah terkejut melihat kurangnya reaksi dari anggota Zero Wing. Semua anggota jiwa yang pantang menyerah yang hadir memiliki pengalaman pertempuran yang cukup sulit, tetapi terlepas dari banyaknya pengalaman, mereka tidak dapat menahan kecemasan mereka tentang menghadapi pahlawan troll. Namun, anggota Zero Wing sangat tenang. Apakah mereka pikir mereka bisa mengalahkan pahlawan troll? Memeriksa anggota Zero Wing sejenak, Unyilding Heart menyadari bahwa mereka tidak hanya cemas, tetapi mereka bahkan menyaksikan bos seperti pemburu yang melacak mangsa. Guild Leader Black Flame, bagaimana kita harus menyerang bos ini? Haruskah kita menguji keterampilan dan metode bertarungnya terlebih dahulu? Phoenix Rain bertanya. Biasanya, ketika melawan monster boss yang berpotensi memusnahkan seluruh tim dalam satu serangan, pemain akan mengirim sejumlah kecil pemain untuk menyelidiki bos untuk metode pertempuran dan keterampilannya sehingga mereka dapat menyiapkan fondasi yang lebih baik untuk serangan yang sebenarnya. Yang terbaik adalah kita tidak melakukan itu. Ini adalah bos mitik. Jika kami mengirim terlalu sedikit pemain, kami tidak akan belajar apa-apa. Sebaliknya, kami akan menyia-nyiakan EXP. Mari kita mulai penyerbuan, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memerintahkan, Kola, Turtledove, kalian berdua akan bergiliran melawan bos. Tank lainnya, bersiaplah untuk menggantinya kapan saja. Melee DPS, mundur dan serahkan serangan ke DPS jarak jauh untuk saat ini. Masuklah hanya setelah kami memastikan keamanannya. Ini, Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan instruksi Si Feng. Perintahnya terasa terlalu setengah hati. Sepertinya dia sudah menyerah pada pertempuran. Hati yang pantang menyerah memberi Si Feng tatapan bingung yang sama. Dia tidak tahu apakah Si Feng adalah seorang ahli atau bodah. Instruksi Si Feng selama awal penyerbuan itu tepat dan efektif,
namun pria itu meneriakkan perintah sepintas seperti itu sekarang. Meskipun memulai penyerbuan tanpa menyelidikinya akan mengampuni anggota persekutuan mereka, menghindari kematian yang tidak perlu yang dapat membahayakan partisipasi mereka, mengirim tim secara membabi buta ke dalam pertempuran adalah tindakan yang sembrono dan kontraproduktif. Namun, apa yang Phoenix Rain dan Unyilding Heart tidak tahu adalah bahwa si Feng sudah akrab dengan keterampilan dan metode pertempuran pahlawan troll. Pahlawan troll adalah pejuang murni. Itu tidak menggunakan mantra apapun, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan dan gerakan lincah. Yang terpenting, ia memiliki skill pasif, generasi diri. Keterampilan ini adalah alasan pahlawan troll mendapatkan gelar penjaga gerbang abadi Eclipse Throne. Generasi diri memungkinkan pahlawan troll pulih dengan cepat dari cedera berat. Skill ini memastikan bahwa kekuatan tempur pahlawan troll tidak akan terpengaruh. Selain itu, tidak seperti bos biasa, yang pemulihan pertempurannya memulihkan 1% HP mereka setiap 5 detik, pahlawan troll meregenerasi 2% HP-nya setiap 5 detik. Semakin lama bertarung, semakin banyak kekuatan yang didapatnya juga. Untungnya, itu hanya bisa menggunakan power up ini sekali setiap 5 menit, tapi tidak ada batas atas. Karena skill pasif ini, kemajuan tim yang tak terhitung jumlahnya di Eclipse Throne telah terhenti. Tidak ada bos lain di tahta gerhana yang menguji kekuatan mentah tim seperti pahlawan troll. Teknik tidak sepenting saat merampok bos ini. Pemain hanya perlu menyerang dengan semua yang mereka miliki dan berdoa agar mereka memiliki cukup DPS. Tanpa menunggu komentar Unyilding Heart dan Phoenix Rain, Kola dan Turtledove maju. Melihat ini, Paviliun Naga Phoenix dan Tank Jiwa yang pantang menyerah bertukar beberapa pandangan ragu-ragu sebelum tanpa daya mengikuti setelah dua tank Zero Wing. Ketika Kola dan Turtledove berada kurang dari 100 yard dari pahlawan troll, yang terakhir tiba-tiba membuka matanya. Saat tatapannya tertuju pada dua tank, bos mengungkapkan cibiran dan meraung, penantang bodah. Apa kau yakin bisa mengalahkan prajurit terkuat di pasukan Lord Armas? Pahlawan troll kemudian melemparkan kapaknya ke Kola dan Turtledove. Sua. Dua kapak sepanjang 4 meter terbang dari tangan pahlawan troll, berubah menjadi bilah yang berputar saat mereka melesat menuju Kola dan Turtledove. Saat kapak membelah udara, mereka meninggalkan garis panjang hitam pekat. Menghindari, hati yang pantang menyerah berteriak panik. Serangan yang menyebabkan air mata spasial bahkan bisa mengancam monster mitik dengan level yang sama. Jika pemain saat ini menerima serangan seperti itu, bahkan tank yang kuat seperti Kola dan Turtledove, mereka kemungkinan besar akan tiada seketika. Namun, sebelum sumbu mencapai tank tersebut, perkutut meluncur di depan Kola. Melepaskan aura hitam, atributnya melejit saat dia mengaktifkan kekuatan kegelapan. Setelah itu, dia mengayunkan pedangnya ke dua kapak terbang. Rune Dewa Perak menerangi pedang panjang Turtledove, yang membentuk busur yang mempesona saat memotong dua kapak kolosal ke bawah. Ledakan. Dengan dua ledakan, kapaknya jatuh ke tanah. Adapun Turtledove, dia terpaksa mundur 3 langkah untuk menstabilkan posisinya. Pada saat yang sama, dua damage melebihi -20.000 muncul di atas kepalanya. Namun, bagi Turtledove, yang memiliki 140.000 HP setelah mengaktifkan Power of Darkness, damagenya bisa ditoleransi. Sementara itu, penyembuh garis belakang, yang telah lama bersiap untuk saat ini, melepaskan beberapa mantra penyembuhan, langsung memulihkan HP Turtledove menjadi penuh. Tanda merek terdaftarnya. Ini, apa yang terjadi? Dia memblokir kedua serangan itu sendirian. Petik 2. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Bagaimana dia bisa menghentikan serangan itu dengan mudah? Apakah itu benar-benar monster mitik? Petik 2. Apa kau tidak memperhatikan bahwa dia mengaktifkan skill berserknya? Bahkan jika itu masalahnya, dia seharusnya tidak bisa melawan monster mitik. Selain itu, bos menggunakan skill. Serangan itu pasti telah ditingkatkan. Baik Paviliun Naga Phoenix dan anggota jiwa yang pantang menyerah ternganga di Turtledove, yang telah melanjutkan tugasnya terhadap bos. Ketika pahlawan troll membalasnya, Turtledove tersenyum cerah. Datang. Ketika kurang dari 30 yard memisahkan kedua sisi, Turtledove mengaktifkan keterampilan tambahan mahkota baja, dampak baja. Tiba-tiba, kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Mengangkat perisainya, dia berubah menjadi bayangan. Sesaat kemudian, dia muncul di hadapan pahlawan troll dan menghantamkan perisainya ke bos. Segera, pahlawan troll terbang kembali sejauh lebih dari 20 yard.